Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Saat ini kami berada di Kampung Koleturus, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung. Di sini saya ditemani oleh sahabat Dendi dan sahabat Daman. Kali ini kami akan mengunjungi salah satu pemakaman umum tertua di Desa Pasir Tangkil, yaitu tempat pemakaman umum Cihideng, Kampung Koleturus. Di pemakaman ini ada dua makom keramat, yaitu makom keramat Kyai Buyut Mas Jaga dan Kyai Buyut Mas Jagayuta. Yuk kita langsung berziarah kepada kedua tokoh tersebut. Sahabat, inilah pemakaman Mas Jagayuta dan Mas Cihideng Dalem. Lokasinya di tempat pemakaman umum Cihideng, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung. Kondisinya sepertinya terawat, walaupun mungkin di sini belum ada yang namanya kuncen. Ya, mungkin ini dirawat oleh warga sekitar. Kebanyakan yang ada di sini adalah yang dikubur di sini yaitu warga-warga sekitar Kampung Kolelet dan sekitar Desa Pasir Tangkil. Kita langsung saja berziarah. Kita mendoakan kedua sesepuh kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu sebagai tanda syukur dan penghormatan kepada beliau berdua. Sebelum kita berziarah dan tawasul, kita akan melakukan beberapa tata cara itunya. Tadi tata cara sebelum masuk ya, makam. Sebelum masuk makam dan lain sebagainya ya, diharapkan kepada saudara atau sahabat Daman untuk memimpin proses tawasul ini. Ya, sebelum kita masuk lokasi makam, kita bacakan dulu assalamualaikum ya ahlil kubur. Dikarenakan yang sudah meninggal juga mereka tahu tata krama, karena kita kedepankan tata krama. Sebelum kita masuk ke lokasi, kita ucapan assalamualaikum ya ahlil kubur fi barokati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya kita akan berziarah. Alhamdulillah, kami tadi sudah mengirimi doa kepada kedua sesepuh kami yang ada di sini, yang ada di TPU Cihideng, ya.
berikutnya kita akan mencoba menelusuri tentang kisah kedua tokoh ini. Semoga saja salah satu warga di sekitar sini ada yang mengetahui tentang sejarah daripada kedua kesepuhan tersebut. Berikutnya, yuk kita lanjut. Nah, untuk yang ini kami belum tahu. Karena yang mengantar juga nggak tahu nih katanya siapa. Nanti makanya kita akan coba tanyakan ya. Tahu. Heeh. Masuk data mau tinggal nanyakan dulu orang. Ya. Nanyakan kami. Pakaian ziarah di barat ya. Sahabat, di sini kami bersama dengan Bapak Ustadz Busro selaku salah satu tokoh masyarakat di Kampung Kolelet Turus. Kolelet Turus mencoba untuk menggali tentang siapakah sosok daripada Kyai Buyut Mas Jaga dan Mas Jagayuta itu. Kira-kira kesimpulannya bagaimana Pak? Kau nyimpulkan ya? Iya. Aku pun nyimpulkan. Jadi belum ada Karena pokoknya mah tentang sejarah awal lah. sejarah. Jadi orang lagi bisa nanti kesalahan. Waktu percaya gitu-gitu orang-orang terterang nang ngira-ngira. Kan kira Ini sekedar anu di kupingku Pak Ustadz kita sekedar anu misalnya tentang sedikit kan pernah di kuping eta atau can pernah ketemu pinggir atau sejarah tentang sejarahna eta mah Mas Jagayuta baik itu unggul. Jadi terang awalnya di mana anak. Memang kapolres saya narasina sepon maksudnya sayang terang di mana awalnya gitu asalna yang namanya kedudukan awalnya atau syaitan kumaha kesepuhan dan terang dimaki buyut biasanya itu orang kalut panipul benar. Wami makam dirinya sebenarnya nu dikubur dirinya tak soka sekitaran masyarakat dia tanapi aya di luar itu. Aya Pasir Waru ya. Iya, Pasir Gadung, area saya. Serah waris di dia. Terus apakah pemakaman itu aya pengurusnya atau Sementara memang alhamdulillah akhir aya nanti aya gitu. RT Udin. Oh, Bapak terang sakedikeun itu misalkan tentang sejarah Kyai Buyut eta kumaha itu. Mun. Tapi bapak ge kana naon ngaranna? Terang sejarah nama itu bapak ge kana sejarah hati nangan hungkur terangan hungkur nama Kyai Buyut beda kasebut ti hideung. Tapi teh jelema kabeh darah kadinya lah kitu teh. Minta itu bae keselamatan ulah pokokna nama orang. Artinya darah Kyai Buyut ti hideung eta. Ngalebut di baheula gitu. Bapak ge terang kana praktek kitu nama. Malum kabudakan dia gitulah. Upami Bapak eta di Kampung Kolelet eta lahir kabu tahun sabaraha kira-kira? Bapak mah pugu ngetang bapak ini itu kan bapak 80. Ayeuna 80 tahun. 80. Oh, non. Berarti upami zaman Jepang masih akan ya? Tos lahir. Waktu zaman Jepang bapak geus ada asing yo. Oh, tos gitu. Oh, Terus muda.
Lamun zaman normal eta Bapak. Kami baik itu lah dengan ukur ngabelandakeun sanpeser doang. Oh gitu. Nyawana kitu teh. Terus orang tuh zaman normal mah sebutna Belanda. Baheula. Jadi urang teh ukur doang. Terang gadak itu na Belanda mah. Ketika Bapak Pamuda eta pemakaman Cihideng entos aya nya Pak nya? Bahasa ada, payun di kapung oge eta mah. Pas denang bari dinya nya. Zaman normal ge gitu, geus kasebut. Kasebutnya. Berarti Berarti kayu buyut Mas Jaga ge tos kasebutnya. Mas Jaga Ita ge tos kasebut itu. Mun geus kasebut eta. Berarti tos berarti makom eta makom kolotnya. Atuh mohon untuk baheula dan man baheula. Jangan baheula menunjuk orang teh mah. Baheula keneh eta mah kayu buyut Mas Jaga mah. Mas Jaga mah, Mas Jaga Ita ngaranna. Eta mah cenah urang terang Bapak ge kana praktek itu nama ngan kasebutna nyebut kasebut kayu buyut Mas Jaga Ita be Cihideng. Makam Cihideng mah ti baheula nya. Ti baheula. Di Bu Alit kieu teh aya. Teu urang can aya ge mah nangis aya pan di dinya nya. Mata kapan kabeh dijen eta di dinya. Kuburan gede cenah di dinya pangasebutna ti baheula ieu pan lain kuburan anu tanah diwakafkeun teh pan baheula. Nah saya ti tadi ieu pan di dinya cenah ge pertama kayu buyut heulaan. Eta kan namina TPU Cihideng nya. Kira-kira kunaon eta di biasa nami Cihideng eta? Karena awalnya kan kampung Cihideng. Kampung Cihideng gitu. Nah, kampung Cihideng dinamakan makam Cihideng. Makam Cihideng. Ieu mah kampung ieu mah kalau terus mah aya sejarah awalna teh. Jadi awina kolelet gitu. Lurus sekali penginamian supaya lah lurus cenah jalan mana gitu. Ulah barengkok bae. Geus kolelet terus bae gitu. Hari kolelet aya tangkalna baheula cenah. Tangkal kolelet. Supaya ditambahan terus supaya rara ya terus. Memang awalnya kan ilmu itu sok cekcok bae teh ya. Ada teh rakur bae. Karena Jawa teh baheula gamana. Berarti antara kolelet turus sareng Cihideng eta benten RT apa satu RT? Sami sa RT. Kalabatna ya RT na RT 7. Gua perhituna RT anyar eta makana 18 21. Baru apanya penan ngaranna. Aya mangkeun RT na. Bagi dua, Lebak sareng Pasir. Upami ti jalan ka ditu eta. Sanes RT na. Sanoh eta sanes eta mah RT ka ditu eta mah kalau upami pada jalan eta ada 7. Sejarah kadinya mau ka kaibut eta kan. Kira-kira di mana we terang? Harusnya mah masih sekitar desa Tangki. Desa nama. Kan sewaktu-waktu unggul. Aya di luar dan sewaktu-waktu terutin eta mah. Kometa di namian Cihideng kumaha eta tang dulu kami minci nama kumaha bae Cihideng. Cai Hideng terang Bapak kana Cihideng. Aya Cai Hideng itu di dinya. Disebut terang hartina terang praktek ieu itu nami minci na kitu lang kasebut Cihideng bae. Kasebutna ngan itu na Bapak ge terang nama. Atuh mun kampung teh mah cenah ieu kolelet ieu kolelet impres mah di mah anyar. Kolelet ieu burusut etana Bapak Aman ta. Nya. Karena kolelet pandakan burusut kasebutna. Itu kampung Turus Masjid. Ngantar kitu doang Bapak ge. Bapak teh nyahona kitu lah. Ngantar kitu na Bapak ge terang ieu ka ditu nama. Ngan ngaranghung nama ngaran ngedoang itu mun ka buyut atuh Cihideng atuh ngan ngaran itulah praktek ieu itu nama terang. Pemakaman Umum Cihideng merupakan salah satu pemakaman tertua yang ada di Desa Pasir Tangkil. Pemakaman yang berada di atas tanah seluas sekitar kurang lebih 2 hektar ini terdapat 2 makom keramat yang masyhur disebut Makom Keramat Kayu Buyut Mas Jaga atau disebut juga Kayu Buyut Mas Jaga Cihideng Dalem dan Kayu Buyut Mas Jaga Ita. Namun menurut penelusuran kami, kebanyakan masyarakat menyebut kedua kayu buyut tersebut dengan sebutan
Kai Buyut Mas Jagaita. Karena konon nama Mas Jagaita itu merupakan gabungan dari dua nama Kai Buyut yang ada di pemakaman tersebut, yaitu Kai Buyut yang bernama Mas Jaga, yang merupakan pribumi atau penduduk asli Pasir Tangkil. Dan itulah sebabnya penduduk sering menyebutnya Kai Buyut Mas Jaga Cihideng Dalem. Satu lagi bernama Kai Buyut Mas Ita, yang merupakan pendatang dari daerah Jawa. Menurut salah satu pengurus pemakaman itu, banyak peziarah yang mendatangi kedua makam keramat tersebut. Bahkan pada waktu-waktu tertentu ada peziarah rombongan dari daerah Jawa. Kemari kami berziarah ke pemakaman Cihideng, Kampung Kolelet. Di situ di pemakaman itu ada dua makom, yaitu Kai Buyut Mas Jaga dan Mas Jagaita. Kalau yang menurut kami dapatkan informasinya. Nah, menurut Abah bagaimana? Apakah Abah tahu gitu tentang sejarah atau asal-usul dari kedua Kai Buyut itu, Pak? Kalau nggak begitu ini ya, cuman tahu gitu ya, tentang ini sih. Itu sebetulnya Mas Jaga itu nama aslinya itu Raba, Kai Buyut Raba. Kai Buyut Raba. Jadi kalau diituin disatuin kan disebutnya Mas Jagaita. Jadi Mas Jagaita. Seharusnya kalau Rabaita kan nggak pantas. Jadi disebutnya Mas Jagaita. Berarti yang ibu yang pertama namanya siapa? Raba sebetulnya. Jadi diganti Jaga. Mas Jaga. Oh, Mas Jaga. Berarti ibu yang pertama yaitu Kai Buyut Mas Jaga, yang nama aslinya adalah Kai Buyut Raba. Terus yang satu lagi? Yang satu lagi Mas Sita. Mas Sita. Mas Sita ya. Jadi itu kan disingkat aja gitu. Nggak loncat lagi. Jadi disatuin aja gitu. Satu-satu. Jadi Mas Jagaita. Mas Jagaita. Berarti masyarakat itu kebanyakan menyebutnya satu nama aja. Kai Buyut Mas Jagaita. Jadi disatuin. Dua nama disatuin. Jadi Mas Jagaita. Padahal kalau sebetulnya Rabaita. Karena aslinya Kai Buyut Raba. Kai Buyut Raba. Jadi disingkatnya gituin. Jadi pantasnya Jaga Ita gitu ya. Kalau Rabaita kurang ini lagi gitu. Pantasnya Jagaita. Padahal Rabaita. Kalau disatuin begitu. Dua makam, dua keramat, disatuin namanya. Jadi Mas Jagaita. Dahulunya itu Mas Kai Buyut Jaga itu dulunya sebagai apa? Apakah itu seorang tokoh masyarakat atau seorang kiai atau seorang pejuang itu? Pejuang. Maksud pejuang lah. Jadi pejuang karena dia disebut terusnya itu jadi bikin sesepuh. Itu kalau Mas Raba itu Mas
Jaga Mas Jaga. gitu. Itu tadinya pejuang, dia ininya waktu zaman Belandanya. Nah pas begitu, nah dia orangnya istilahnya jujur, bener gitu. Terus sampai meninggalnya nah di situ. Gitu. Jadi pertama ada makam itu. Kalau itu Masita itu pendatang. Karena satu perjuangan gitu ini. Akhirnya dia di situ juga dikuburnya. Oh, gitu. Berarti yang pribumi itu yang Mas Jaga. Mas Jaga. Mas Jaga ya. Mas Jaga atau nama aslinya adalah Mas Raba ya. Raba. Mas Raba. Mas Raba. Jadi berarti kedua-duanya pejuang. Pejuang. Ya. Kira-kira Bapak atau Abah ini tahu nggak wafatnya itu karena apa? Karena apakah lagi berjuang atau karena penyakit atau apa itu? Itu kalau wafatnya itu karena sudah takdir. Sudah takdir. Kalau itu sudah takdirnya ya di situ. Waktu peperangan, nggak lama sakitnya juga. Oh sakit, kenapa? Sakit ya? Sakit, udah sakit dia minta diidikan di situ gitu. Minta dikuburkan di sana. Minta dikuburkan di sana juga itu waktu sekitar tahun 17-an sih. 17-an ya? 1900 itu 17. Oh, gitu. 1717. Bukan 1917. Oh, 1700. 1717. Oh. Pantesan ya masyarakat di situ banyak yang tidak tahu karena selalu udah sekitar 3 abadan, 4 abad gitu. Iya. 1700-an ya. 1700-an. Berarti wafatnya itu pas waktu peperangan. Waktu peperangan. Memang udah memang waktu itu udah ada Belanda. Gitu. Sudah ada di tanah ini. Ya. Gitu. Di bumi ini. Waktu peperangannya itu waktu masih emang udah zaman Belanda. Nggak seperti ini. Kalau ini kan sebelumnya Belanda. Yang mana ya? Kalau yang di Keramat Andihiang itu. Andihiang. Sebelum. Kalau untuk keturunannya apakah masih ada di sini Pak? Nggak ada. Untuk keturunan Mas Jaga itu? Masih ada. Ada ya? Ada. Ada. Kalau Mas Jaga itu. Itu baru kemarin meninggalnya. Dia 315 tahun. 315 tahun? Umurnya? 115 tahun baru meninggal. Namanya siapa ya Pak? Itu kalau nggak salah Abah Uci Sanusi. Abah Uci Sanusi. Andihiang. Abah Uci Sanusi Andihiang. 115 tahunan ya wafatnya itu. Untuk yang lainnya nggak ada? Ada cicit-cicitnya sih. Cicitnya. Itu keturunan daripada Bayi Buyut Mas Jaga. Mas Jaga. Iya, Mas Jaga. Kyai Buyut atau Ki Buyut merupakan pemuka kampung setempat. Meskipun beliau sudah wafat, namun karomahnya masih dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Terbukti dari kejadian datangnya seekor kuda misterius yang mengobrak-abrik panggung hiburan pada suatu acara yang diselenggarakan oleh salah satu masyarakat setempat. Ada juga warga yang gila karena kencing di pemakaman itu, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian mistis lainnya yang kesemuanya itu merupakan teguran dan rasa perhatian seorang sesepuh kepada warganya agar warganya tetap menjaga norma-norma agama dan akhlak yang kayak gitu sama kugana kadang-kadang kan kesenangan pun anu selamatan hajatan gantinya kita cara ajang kemana
lima orang Masuk kuda. orang salah makannya anak golek gitu kan kesenangan temu kita itu Danukan itu. kesenangan apa di tangan di pakan Kuda. Selain kuda, non wet apa ini dirinya? Mungkin ngelutungnya. itu mau juga ayah gede luhur tiap harinya sok bisa banyak turun di kuburan banyak tata-tataran kita doang lah sok Kuda ya. ayah kuda doang. Di pomi anu hajatan terus nanggap gitu lah ya. Tapi itu tambahin apa tersenangan Heeh, terus. di terajang ka imah na bisa pakan batu ge eta ya panjang nanya nambah oleh dinya lah mesti ieu eta eta na imah nu di dinya lah imah na kusi gitu lah terajang cenah gede orok sampai maot cenah pika maot da keur boga orok kitu cenah baheulana Terus nu keanehan di makam eta naon eta, Bu? itu terang ingat Nah, yang nguping mah anu nu metik eta terus jadi bengkong ieu. Terus aya nu sampai edan intinya. aya baca anu cenah nana sok aya kotok leuweung nya di canak eta lah pertama nama eta cenah eta sasek anu kuari edan teh nya cenah teh nya eta cenah kitu tadi tanah Ngihan batu ada makam. di makam cenah baheulana eta kitu lah pernah kan eta ge si saman teh ge ore kan dipaehan nya hisaman Didinya. hisaman teh apa dipaehan di ulah dia apa dipaehan di kuburan buka kuburannya atau maot kuari mana aya anak teh aya apa di mati gitu Kasaman. anak hisaman ka aya si teh anu hiding teh imahna lebakeun cari tete udin teh eta bapana mah mau mati dinya terus kenyangan kuburan gitu ya ore paehan ulah ulah dipaehan Izingan we. ulah lah namikeun Ares hireum kumaha dalam payannya? tentunya mau seru aja tentunya seru mah dan Sira kayak. baheula mah tangganya kerja di kuburan teh eta ya eta endog teh endog sigang hareup endognya bisa ke bapak bapak endog lu bawa bapak musa teh nanti ka dinya teh nanti ku bapak ku pamusa tanya teh nanti ka beja bapak ya endog di dinya ulah depenan cenah dan itu apa kadinya kuburan makam si buah teh belah lebaknya kon ku desa tangkalanan geus kabegela reueut tangkalanan di eta pun pernah eta keur ngadamel antarana sekolahan teh nya sekolahan teh pertama masjid pertama panulis menang ti pemerintah ieu sakunang kitu bae kayu di kuburan bae kan di sekolah di kuburan pernah eta minggu-minggu eta hari minggu panu mantek batu sakitananya eta jang kadinya ka masjid eta yang bangun musala saligama anu eta lah nu ngargaji beuteung ngargajina songsang ieu beuteung tarik teh terus dihandap dean urang mah bapak kasadam ta bapak kasadam bapak kos sidik bapak mangkanjut beuteung mana mangkanjut Terus tuh keur dituar ngaguling kayuna didian kasa ieu teh bapak kasadam ka dieu nya dulu si kabeh ya di ka dieu kayu gede kata tekang gede jadi dong. barang dituar ngagoloyoh ka dieu gelang atuh ngajangkang manehna nya teh pan teh diangkat biak dongkrakan moan halu jelema udah sekolah ke soto minggu sekolah isuk sekolah na minggu buat minggu hari minggu eta kata karunya krocoknya jengek lah diguling ngaguling ka dinya lah bar teh bajing celok disongsarang dicok diragaji mesin baheul mau ieu anak jadi ditarik teh karu ka boleh mengenal Ieu ta benang neta kaangkat na kumaha eta? angkatna eta tadi tandanya kan dirgaji heula sapotong teh ya sapotong anu kuno ngogos tadi ngaguling kadi ngaguling anehna ngaguling tu sabora bulan teh gara-gara ngajaga gepeng sukuna tadi lah gepeng itu doang aku halus sabarahan mung di jelema aya baron 50-an jelema kanya kabeh udah sekolah mah marantuan ngangkat itu ngiringkeun kitu teh gara ngiring kadinya lah banidan suku bae eta kan pertama dibuang kabeh tong leuweung kabeh kan gede lagi kabeh kadu si aseupan pan si boe silini sagadinya aya kan silini akan urang ka ibu anu bah kidul nya silini aya na di dinya sodek di kaduna abeh sasepan mah datang turunan teh tinggi eta atuh lain dituaran beak itu maksudnya teh nu dinya totok pernah aya cerita kieu
aya nu jelema nu katinggal kadu cenah. Tuh aya Langsung mah. tinggal langsung. Atuh asin boleh kebaheula na boleh. Tinggal dua orang rumah. Eta mah tinggal kayu keur nuar. Aya teh. Aya. Tuh eta bapak kanju teh bae kasada. Waktu mah jeung geutung asa-aseupan di dinya kan. Asa-aseupan aya silimi kan sangkep tak kadu ih. Suka nyanggagang kan di dinya. Untuk di hidung, ciri si hidung itu hewannya hewan jarang. Ular. Ular, dia ular sama Ular tanah ya? Ular, bukan ular tanah. Ular. Jadi ular jadi-jadian gitu. Oh. Jadi semodel ular apa namanya? Ular yang melebihi target dari ininya seperti yang 10 meter sampai 12 meter. Itu yang diitukan biasanya dia ular seperti ular sanca gitu. Kemudian mendengar kemarin itu ada juga kuda ya. Itu kuda putih apa kuda biasa seperti kuda perang? Itu kalau dia itu belang dia. Belang. Kudanya. Kalau di sini kan serba putih. Soalnya kalau dia ini dari Prabu Siliwangi. Jadi kalau di sini energinya kudanya putih, monyetnya putih. Nah di situ sampai cecak-cecak putih. Oh, putih. Jadi itu babajing putih. Bajing. Ini serba putih. Untuk dia nih yang. Karena menampak macan juga putih. Jadi makanya bukan putih aja, ada juga yang loreng. Jadi kalau yang loreng yang di sininya, tapi kalau yang putih itu pendatang dari keturunan Prabu Siliwangi. Ya, Bapak, terima kasih atas informasinya. Ya. Semoga makasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak kejadian-kejadian mistis yang ditemukan di pemakaman umum Cihideng. Di antaranya, para peziarah dilarang memetik atau mematahkan pepohonan yang ada di sekitar pemakaman Cihideng ini, kecuali untuk dipergunakan bagi kemaslahatan pemakaman itu. Para peziarah juga dilarang membawa pulang benda-benda yang ditemukan di pemakaman Cihideng itu. Sahabat, dimanapun Anda berada, tentunya kita harus tetap menjaga etika dan norma-norma yang berlaku di suatu wilayah, karena kita tidak sendiri. Demikian sedikit informasi yang dapat kami suguhkan mengenai Kaibuyut Pemakaman Umum Cihideng. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalam.